Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prabowo kosong agamanya ya, padahal itu sangat strategis ya untuk membekali itu kabinet merah putih supaya lebih dekat ke Allah, dan karya-karya besar mereka itu ada efeknya sampai akhirat kalau semuanya dikaitkan dengan Allah, dengan motivasi lillah. Di Quran dan hadis semuanya lillah ya. Kalau kita makan ya, kata Ustadz Adi Hidayat, itu makan minum menghilangkan lapar dan haus. Tapi kalau kita mengikuti sunnah waktu makan, bismillah dan kemudian pakai tangan kanan dan mengambil makanan yang terdekat sebagaimana tuntunan Rasulullah, maka pekerjaan makan itu sampai efeknya sampai di akhirat dan menjadi amal soleh. Tapi kalau tanpa menyebut nama Allah, ya sekedar menghilangkan lapar dan haus ya. Jadi Prabowo melupakan Allah di dalam mengurus negara. Kita lihat dalam rapat-rapat di paripurna yang pertama ya, tanggal 23 Oktober saat Prabowo jadi presiden baru 3 hari, itu kita lihat ya, yang dibicarakan efisiensi anggaran, tetapi harusnya yang strategik itu bukanlah program makan bergizi, tapi yang strategik adalah bagaimana mengingatkan semua anggota kabinet merah putih itu untuk dalam melakukan pekerjaannya itu dengan nama Allah lillah, karena itu yang diajarkan di Quran. Misalnya wa atimul hajjah wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji kalian dan ibadah umrah lillah karena Allah. Satu, waktu ngasih makan atau waktu bangun masjid juga lillah. Man bana masjid dan lillah, siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga lillah. Kemudian ngasih makan kepada orang lain itu juga lillah dan gak mengharapkan balasan, karena pemberian makan pemerintah ke rakyatnya, dan juga gak usah ucapan terima kasih nanti menjadi guru bangsa misalnya gitu, kepada pemerintah, pada presiden. Jangan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, surat Juz 29 surat Al-Insan, soal makan, memberi makan itu juga harus lillah. Innama nud'imukum liwajhi, innama nud'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'aw wala syukur. Innama nud'imukum, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum, nggak ada terdetik dalam hati kami keinginan untuk mendapatkan jaza, balasan dari orang yang telah kami beri makan, wala syukur, dan juga nggak ada terasa dalam hati kami motivasi sedikit pun di relung jiwa kami untuk sekedar mengharapkan ucapan terima kasih karena setelah kita beri makan, tapi semuanya liwajhillah, lillah, untuk mencari keridhaan Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Innama nut'imukum, sungguhnya kami memberi makan kalian semua liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Gak ada keinginan sedikit pun di relung hati kami yang terdalam untuk mendapatkan balasan dengan program beri makan ini, dan tidak juga ingin mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi supaya ada efeknya sampai akhirat kalau semuanya itu dikerjakan lillah. Nah, Prabowo dalam berbagai kesempatan dalam rapat
kabinet yang paripurna, kabinet dan juga ucapan yang lain itu meninggalkan Allah. Sangat kita sayangkan ya, gebrakan pertama betul-betul kosong dari agama, kecuali sekedar ucapan Assalamualaikum. Itu sudah bagus. Tetapi operator-operator kebijakan Prabowo yang terbagi dalam kementerian-kementerian dan terus sampai ke bawah nanti, itu harus dipandu untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat mereka dengan melibatkan Allah, sehingga korupsi itu tidak ada kalau betul-betul Allah itu dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan dalam eksekusi kebijakan atau keputusan-keputusan politik itu. Tapi kalau hanya sekedar ingin mengatakan, mengingatkan bahwa selama saya tinggal kita ingin pemerintahan bersih dan nggak ada penyelewengan, nggak ada korupsi, karena saya akan mengunjungi kunjungan kerja ke Tiongkok, habis itu ke Peru, lalu ke Brazil, lalu ke Amerika, dan nanti terakhir ke United Kingdom, ke Inggris, dan nanti pulangi mampir ke negara-negara di Timur Tengah. Tapi kalau pesan-pesan itu kosong dari agama, ini adalah berbahaya ya. Dan tentu ini harus diingatkan oleh Menteri Agama setidak-tidaknya Nazaruddin Umar. Kenapa? Karena Nazaruddin Umar waktu sekolah di McGill University atau di Kanada, saya pernah lihat pidatonya, dia mengaku ya, yang keluar dari ucapan dari celah-celah bibir Nazaruddin Umar sendiri bahwa dia dibiayai, dibantu kuliahnya oleh Prabowo. Berarti dia ada kewajiban moral ya, untuk balas budi dengan mengingatkan Prabowo sekarang menjadi presiden, memiliki kekuasaan besar dan memiliki ribuan triliun anggaran yang besar untuk membawa rakyat ini betul-betul taqarrub ilallah ya, mendekat kepada Allah dan menjadikan seluruh aktivitas jajaran pemerintahan itu supaya tidak kosong dari zikrullah, tidak kosong dari motivasi ya, untuk mencari keridhaan Allah, supaya bangsa ini betul-betul diridhoi oleh Allah, dan apa yang dikerjakan oleh seluruh elemen bangsa ini itu betul-betul berefek, memiliki efek, menjadi amal soleh sampai negeri akhirat. Dan ini sejak hari pertama rapat kabinet Prabowo kosong dari agama. Keharusan historis atau kewajiban moral dari Menteri Agama, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar, untuk selalu mengingatkan Prabowo jangan malu-malu, meneguhkan dirinya sebagai seorang muslim meskipun dia lahir dari rahim seorang Nasrani, tetapi Prabowo kan muslim ya. Saya teringat dulu waktu saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, waktu saya menjadi mustami, mendengar di satu fakultas lain seorang dosen berkata ya, di fakultas lain, ketika saya udah selesai kuliah di fakultas sendiri, saya belajar di fakultas lain menjadi mustami, menjadi pendengar ya. Kalau tidak salah yang bicara almarhum Abdul Muthalib, orang Aceh, dia bilang begini, Dr. Andes pernah ini, Abdul Muthalib kalau tidak salah namanya, mohon maaf kalau lupa, suka ngasih ceramah di RRI, di radio juga. Saudara nanti kalau terjun ke masyarakat, katanya kalau jadi pendidik atau jadi guru atau jadi ustadz, itu tugas pertama orang yang berada di masyarakat seperti saudara nanti adalah harus yakin dulu terhadap Islam. Saya kaget, emang ada
juru dakwah atau ustadz atau pemuka agama yang tidak yakin terhadap Islam. Perjalanan hidup saya menunjukkan sampai saya usia 63 tahun ini, lebih 3 bulan, banyak orang-orang Islam yang tidak yakin terhadap Islam. Nah, diingatkan, ini nasihat 40 tahun yang lalu oleh dosen, salah satu dosen di Fakultas Adab, kalau sekarang humaniora ya, itu mengatakan pertama-tama kita sebelum menyampaikan Islam, kita harus yakin terhadap Islam. Dan itu tampaknya keyakinan itu belum begitu tampak dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan mulai sekarang mungkin ya kita ingatkan lewat YouTube ini supaya betul-betul Prabowo yakin terhadap Islam dan memberikan ruh nilai-nilai Islam bagi pemerintahannya. Kalau memang pemerintahan itu ingin bersih dari korupsi, dari maling-maling yang akan menggerogoti sistem pemerintahan 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1,
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.